Oke, selamat siang Miss Berli. Selamat siang, Miss Nani. Gimana? Sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Oke. Kita ada rencana nih. Saya kan ingin melihat Miss Berliana mengajar di kelas. Tadi di kelas berapa? Hari ini Nanti saya mau ngajar di kelas 11-1 ya. Nah, saya sudah melihat nih RPP atau rencana pembelajaran yang akan Miss Berliana sampaikan. Nah, saya mau sedikit ngobrol-ngobrol dulu. Oke, silakan. Persiapannya. Oke, sebelumnya saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti, kegiatan pembelajarannya apa ya, Miss? Saya mau melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu bisa berdiferensi dengan materi, kemudian dengan proses, lalu dengan produk. Oke, ini mengajar bahasa Inggris ya? Iya, mengajar bahasa Inggris. Di materi pembahasan Descriptive text, ya, khususnya tourism spot. Oke, saya lihat di sini ada elemennya kalau dalam bahasa Inggris ya. Iya. Fokus elemennya pada pertemuan besok adalah menulis mempresentasikan, menulis. writing presenting ya, menulis dan mempresentasikan. Oke. Dalam rencana pembelajaran Miss Berliana tadi disampaikan ini mencoba pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke, untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri untuk yang materi, Miss Berliana sudah menyiapkan apa saja, Miss? Untuk berdiferensiasi materi, saya sudah menyiapkan materi tentunya yaitu dalam bentuk video, dalam bentuk teks, dan juga dalam bentuk audio. Oh, berarti ada beragam ya? Iya. Luar biasa sekali, semoga bisa akomodir kebutuhan dari anak-anak ya, Miss ya. Pastinya kan berbeda-beda ya. Iya benar. Oke. Nah, kemudian ada nggak beberapa fokus untuk pengembangan nih? Fokus pengembangan yang Miss Berliana selain dari pembelajaran berdiferensiasi tadi, ada yang lain nggak yang ingin Miss fokuskan di pembelajaran nanti? Iya, tentu ada. Saya juga mau mencoba untuk memberikan kompetensi sosial emosional. Ya, yaitu saya mau mencoba yang pernah Miss Nani lakukan ya. Saya rasa setelah Miss Nani sharing dengan saya rasa itu sangat bagus sekali untuk melihat perkembangan sosial emosional dari peserta didik, yaitu dengan teknik stop. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti saya akan mempraktekannya di kelas dan bisa berlangsung dengan baik. Semoga ya, Miss ya. Oke, jadi tadi yang pertama kan sudah pembelajaran diferensiasi supaya bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa. Kemudian mau coba pembelajaran sosial emosional menggunakan teknik stop ya. Iya, benar. Kesadaran penuh ya. Iya. Ada lagi nggak Miss yang mau coba satu lagi saya ingin mencoba dengan keterampilan berrelasi dari siswa. Gimana tuh caranya? Jadi nanti dalam proses pembelajaran saya akan membuat siswa belajar berkelompok. Jadi mereka nanti akan saya bagikan ke beberapa kelompok. Dari situ saya akan melihat mereka bagaimana perkembangan dari peserta didik itu untuk berrelasi satu dengan yang lain. Oke, jadi mereka bisa berkolaborasi, berkomunikasi bersama ya Miss. Oke, jadi ada 3 nih ya proses pengembangannya. Oke Miss, saya udah nggak sabar nih, pengen lihat nanti seperti apa Miss coba ada di kelasnya pada hari Kamis depan ya. Benar. Oke, saya udah nggak sabar, I can wait to see you teaching in the class. Oke, harapannya moga-moga Miss bisa melaksanakannya ya, semua tahapan-tahapan perencanaan yang sudah Miss sampaikan tadi, dan kegiatannya juga akan lancar. Amin. Oke, sampai ketemu nanti di kelas hari Kamis ya Miss. Oke, saya tunggu ya Miss Nani. Oke, thank you so much. Bye. I'm doing well, thank you for asking. Okay, before we start our lesson today, I want you to leave a prayer. Want to leave a prayer? Bayu? Oh, Bayu Gana, leave a prayer. Please. Alright everyone, before we start the lesson, let's pray together. Pray together.
teacher. Okay, good afternoon everyone. Okay, let me check who is. Who is learning us today? We will check. Faris. Present. Okay, good. Akrabi. Where is Akrabi? Oh, okay. Andara? Yes, I am. Okay, good. Alicia? Yes, I am. Okay. Okay, Yuri? Okay, we are going to learn about the student test in writing skill. Yeah, in writing skill. So today we are going to learn how to write the descriptive text. Yeah. So in the end of the lesson, you are able to compose of in writing descriptive text. Yeah. You can be able to use the functional mark. You can be able to use the adjectives, and you can be able to use simple present tense. Yeah. As I tell you the material about service house. Yeah. Have you get the material? Have you get the text? Oh yeah. Okay, it is the habit that you can be able to read a text and then you can share about the issue or the topic. Yeah. Okay, what is the topic that I sent to you? Okay, suicide. Do you know what is suicide? What is suicide? Yeah, someone kills themselves. Yeah. And then why do you think that they do that? They pressure. What else? Okay, have some problems. What else? Okay, why do you think that people do suicide? Okay, okay, please everybody share your thoughts, yeah? Please everybody share your thoughts. Why do you think that people do suicide? Maybe first is the pressure, get the pressure, right? Okay, the second is get some problems, yeah? That she cannot solve it, she cannot solve it, yeah? Okay, what else? What else? Bullying, right? Yeah, when someone feels bullied, maybe they can do suicide, right? Yeah, that's why you never need to do bullying to everyone, yeah, to anyone, yeah. Don't do that, yeah. So you have to be kind to everyone, okay. So what will you do if you see that someone wants to do the suicide? How to prepare the suicide? Talk to them. Okay, what else? Okay, contact the professional help. For example, psychologists, right? Okay, what else? Okay, counseling. Okay, counseling to the doctor, psychiatrist. Yeah. Okay. What else? Bring support, yeah. Bring the support for those who get the patient, yeah. Or a mental illness, yeah. Maybe someone get mental illness, yeah. So you can be support, yeah. Okay. So do you think maybe someone get the patient and she gets mental illness? Do you think that mental illness is a problem for us? Yeah. Yeah, yeah. So when you get this mental illness, you can get depression and then decide to do suicide. Yeah. Okay. So how to keep our mental illness? How to keep our mental health? Okay. How to keep the mental health? Praying. Okay, good. Yeah, praying is the best solution, yeah. Because we are in religion country, so you can pray. Yeah, for
or talk to the zikir. Okay, what else? Okay, what else? Apalagi? What else? Me time, yeah. Do you know me time? When you get me time, you can be pleaser, and then you can be pleaser and happy, and it can increase your endorphin. Do you know endorphin? Do you know endorphin? Endorphin is a hormone, yeah, that increase to yourself when you get happy, when you get pleaser. Jadi dalam kita itu ada ya, jadi itu akan berkembang saat kamu bahagia, ya. So it can clear your mind, ya. Okay. So what else? Holiday. Okay. Get enough rest. Okay, get enough rest is also increase the endorphin, ya. Okay, what else? What about the exercise? What exercise that you would like to do? Jogging, ya kan? Jogging, what else? Yoga, meditate, ya, meditate is also sport, ya. Okay, what else? Self-reward. Ya sama seperti yang tadi ya, self-reward or me time. Me time is self-reward, ya. Okay, I think suicide is not the solution of the problem, our problem, yeah. Because everyone in the world has a problem. Maybe it's a small or big, yeah. Depends how point of view, yeah, how point of view to face the problem. If you think that this is a small problem, it will be small. But if you think it is a big problem, it will be big. Yeah. So how the point of view, your point of view to see the problem, ya, is the problem. Ya, jadi caranya kayak gitu. Kalau kita lihat itu ya cuma sedikit, itu kecil, masalah kecil, itu hanya kecil. Ya, that's why you have to have positive thinking, ya, positive thinking. Okay. Okay, I think it's about our share of calm, yeah. So it will be the habit for us, yeah, in the classroom before we start our lesson. Okay, for next meeting, I will send you the new topic. Can we go to the topic? Okay, let's check your understanding about descriptive text. Yeah. I want you to answer this question by raise your hand. If you want to answer this question, please raise your hand. Okay, number one. Okay. A. Okay. Okay, good. Okay, number two. Okay. B. Number three, can you see finger? Okay, let's put the can you see the steps? Wow. Okay, how can we study this? Okay.
Okay, please everybody open the key. Okay, number one is. Okay, number one is A. Okay. Okay, number two. Okay, number three. D. B. D. That's number 4, miss. D or B? D. Delta. Okay, that's why you have to read the text first. Okay, number 4. Okay, please raise your hand. C. Okay, good. Give applause. Okay. Next. 7. Okay. Satisfied. The sympathy of satisfied. Okay. Okay, give applause. Okay, next number 8. Okay, raise your hand. Okay, B. B. Okay. Okay, give applause. Okay, next. D. Okay. Okay, give applause. Okay, next. C. Okay. Okay, give applause. Okay, next. Okay. A. Okay, give applause. Okay. Lead. Okay. Give applause. Okay. Cantik. The description of the lyric. Okay. Give applause. Okay. Next one. Okay. B. Yes. Okay. Okay, give applause. Okay, the last. Okay, look people. Yay. Please, everybody, please stop for a while. Yeah, we stop for a while. Please. Okay. Coba semuanya sekarang tuh di duduknya tuh dengan apa namanya? Tenang, ya. Dengan tenang. Lalu tangan kita di atas meja. Oke. Ya. Lalu coba tutup matanya semuanya. Matanya ya. Lalu kita akan nafas 4 kali ya. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Sekali lagi ya. Tarik nafas kembali. Lalu hembuskan. Sekarang coba kamu pikirkan, pikirannya dikosongkan. Mungkin saat kamu kosongin itu pasti ada sesuatu yang masuk ke dalam pikiran, entah itu masa lalu, entah itu dari kamu ngapain, entah kamu lagi mikirin sesuatu, pasti kan. Nah sekarang, tapi biarkan itu terjadi ya, nggak apa-apa, biarkan terjadi semuanya. Sekarang coba letakkan dua tangannya itu di
Lalu katakan pada diri sendiri, tidak bersuara ya, katakan pada diri sendiri, terima kasih diriku sudah sampai pada saat ini. Sekarang buka tangannya, letakkan kembali di meja. Buka matanya, tarik nafas kembali. Lalu coba. Oke, ini fokus one of the best destination of Indonesia, ya kan? Atau you have to visit it one day, ya kan? Oke, ya kan? Because the beauty is famous, ya, over the world, so you have to visit it, ya. But you want to visit it, you have to go to visit it. If someone give me money, give me 20 million money, ya, million rupiah, I will prefer Japan to do you think so? Yes. Because dia ada 20 juta gitu kan? Yes. Ini kita pergi ke luar negeri ya? Yeah. Please pay attention to the video. Okay. Now we are going to learn how to write the scripted text. Okay. First, you have to brainstorming. Yeah. Write all the idea that come up in your mind. Yeah. And then find the smaller idea supporting. So you have to choose, yeah, the big idea. For example, Borobudur Temple is the big idea, ya. Jadi idea yang pertama itu adalah tempatnya dulu, ya. Misalkan you want to describe about Borobudur Temple, so the big idea is Borobudur Temple, ya. And then the smaller idea, okay. The first paragraph is called identification, ya. Identification. It describes generally, yeah. It describes generally about the location, yeah. And then we go to the second paragraph. Is about description. Yeah, description is the characteristic of all features. Yeah. So we talk about the characteristics of the place. Yeah. In the second paragraph, and then in the third paragraph, and so on. Yeah. You can make the characteristic, for example, about the shape, the color. Yeah. Contohnya seperti itu. Jadi misalkan karakteristiknya itu apa? Apakah bentuknya, apakah tingginya, apakah dia itu luasnya dan sebagainya. Ya. Lalu the last paragraph, if any more information about the place, you can add it. For example, it has historical, you can add about the historical of the place. Ya. Jadi kalau misalkan ada informasi lainnya, contohnya tentang sejarahnya, kan ada tuh yang ada sejarahnya. Contohnya sejarah tentang Taj Mahal, ya kan? Ada kan? Nah, bisa ditambahkan sebagai more information about the place, ya. Setelah itu, after you brainstorming about the topic, you can make your idea, ya. Write any characteristic, write any characteristic of the place, and then the type, usage, and other information. For the type, it usually used for things, ya. For example, blender, ya kan? Tipenya apa, tipenya apa, ya. But for tourism food, we only write about the characteristic and other information about the place. Itu ya. Jadi kita nggak nanti perlu diisi ini. Ini kenapa dibuatkan seperti ini? Karena deskriptif itu kan tidak hanya benda kan, yang ditempatkan kan, bisa benda, lagi bisa orang dan sebagainya, ya. Oke. After that, the step 3, write your explainer, ya. Contohnya nih.
Contohnya borobudur Depok. Lalu how is it describe or explain? Ya. Lalu deskriptifnya, karakteristiknya apa saja fitur atau karakteristik dari sebuah benda itu atau sebuah tempat itu. Tuliskan semuanya. Ya. Kemudian kamu pindahkan semuanya ke dalam put the text explainer into a text file. Ya. Tuliskan semuanya. Nah, ini hanya step 5 and step 6 ya. Is only to rewrite the draft ya. If our my idea related in better the main process ya. That's my draft and the introduction and characteristic features. That's each paragraph going to the next ya. If the draft the answer mostly no, so you have to revise it. Ya, ada nggak mempresentasikan ya ide itu? Ada nggak kalau itu sudah kamu ada introduksinya, lalu ada karakteristiknya? Kalau nggak ada karakteristiknya berarti dia nggak, berarti bukan deskriptif. Jadi kamu harus belajar. Lalu proofread your draft. Okay, proofread your draft. You have to make sure that there is no mistake spelling. There is no mistake punctuation mark, ya. You have to use the capital letter, ya, incorrect. Jadi cuma dicek apakah sudah benar penulisannya penulisan nama dalam huruf besar, penulisan kotak huruf besar. Ya, this. Have you read this text? Have you read this text? Have you read this text? Again? Oke, coba nih saya pengen ini baca Faiz, because Faiz is sleepy. Oke, Faiz, come on. Oke, please Grace. The big beach. It's over assumption. The big color comes from different color. This fragment is creating a these color set. However, some people have a different theory. They believe the color comes from microscopic animals called Another activity is that you properly if you are able to explore different shades and colors. Both structured and lighting are Oke, please paragraf Yuri. Ancamannya seperti ini. Ide pokoknya adalah impeach. Ya, coba semuanya diperhatikan yang dari kalimat yang kemarin ya, teksnya ya. Lalu in the first paragraph, ya, in the first paragraph, the subtopic is impeach in general. Di paragraf pertama itu dituliskan tentang secara general kan ya? Ya kan? Location ya, tuliskan apa saja yang mau kita tuliskan secara generalnya. Oh, lokasinya, alokasinya itu ada di mana? Ya. Lalu apa lagi? Oh, it has pink beach has beauty and uniqueness. Dituliskan juga. Kenapa sih dia itu unik? Kenapa sih dia disebutnya cantik? Si pink beach itu. Lalu in the first paragraph, you can create a subtopic, another subtopic about the characteristic of the pink beach. Ya. For example, the perfect time to visit. Why during the day is the perfect time to visit it? Maybe about the color of the pink beach. Contohnya seperti itu, ya. Lalu the perfect weather, ya kan? Oke. In the text, the perfect time to visit pink beach is summer, right? Nah, kenapa harus di situ? Oh, ternyata karena ada awannya, terus kemudian breeze the wind, ya. Nah, itu makanya kita disarankan untuk pergi ke summernya, ya, waktu summer. Lalu in the third paragraph, you can create another topic, ya, contohnya astonishing view, ya. Apa saja sih astonishing view-nya itu? Nah, di situ disebutkan dari mana asalnya warna pink itu
nampaknya ada di itu. Ternyata itu dari their corals, ya kan? Nah ternyata dari koral yang udah mati itu loh, sehingga dia menimbulkan warna pink. Nah, kamu boleh disebutkan lagi di sini. Lalu the venous activity in the pinkies, kemudian different theory. We can find the different theory that the pink is not come from coral death. Ya kan, di situ yang disebutkan. Lalu di yang terakhir itu, nah ini adalah the other information. Ya, the other information that we know that pink is uninhibited. Ya, tidak berpenghuni, tidak ada penduduknya. Ya, so itu. Nah setelah itu lalu kita buatkan ke pinggirnya tadi yang main-mainnya, ya. Oke, do you have any question? So far? Okay. So one group. Do you want to choose your members group? Yes. Or I choose it by myself? Do you want to choose by yourself? Saya ini. Mau beli sendiri ya? Oke, coba sekarang cepet ya. Tiga. Lalu buatkan sama-sama ini. Ayo. Move. Is it one group? Yes. Okay, one group. Okay. How about you? Yeah. One group, other group. Okay, what about the other? Okay. Where's the group? Three? Okay, group of three. Okay, group of three. So, you can choose one of the top three. Terserah yang mana yang mau dulu. And also you can take a picture. You can ask one of your members to take a picture of the food and describe it. Maybe through a picture you can describe easily, right? Oke, sekarang coba kamu boleh kamu ask your student yang ask your one member ya. Satu, ayo ke boleh. Oke, boleh. One aja ya, one member ya. One member can go out to take a picture of the food. Okay, what do you see in the picture? Raja apa? Have you ever been there? Okay. What is your opinion about Raja apa? Beautiful. Yes. Amazing. Wonderful. Indonesia. Okay. If I ask you to describe this word, the first word comes first. If I ask you to describe it, what the sentence that comes first? Many islands. Okay, what else? See. Why do you think that it is many islands? In Raja Ampat. Okay. So because for island ya, because there are 4 islands in Raja Ampat ya, that's why the name is Raja Ampat. What else? What else? What sentence will you describe about Raja Ampat? Beautiful scene. Yeah. Okay, beautiful scene. Okay. I think it is the sentence, yeah. Beautiful scene is a adjective phrase. Ya kan? I told you the sentence is to be
praise. Kan itu frasa adjective kan? Beautiful thing. Coba sentence in sentence. Jadi good classroom, good blue right classroom. Oh my god. Is there any group right about classroom? Nothing, nothing. Okay. We go to the library. Good group right about library. Non. That is here. Okay, what about the other? Tepuk lah. Okay. Okay, good paragraph. Still first paragraph. Okay. Just present it in front of us, even only one word. Okay. Even only one word. Hebat loh tadi. What about the other group that try library? Okay. Okay, happy? Okay, please. Okay, David group. Bidang 9. Bahasa asing. Bahasa asing. Yo. Oh. Bahasa Jepang loh. Nah, kursiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikut duduk dan kursi. My name is David Budaya. My name is and my name is Dr. So we will read our discussion about canteen. FFD. Canteen is a place to buy some food or drink. As for senior Mexico, there is almost all types of food. Look at and so usually it's open at 9:50 a.m. It is one of the favorite place for students because at there we can get this There is orange color and green color. They are the place how there are different food sell at different food size of food or drink. For people senior canteen has a big place and maybe around 15 to 20 meters square. The place is clean and smell good. And the restaurant, usually there are around 15 to 12 minutes. Can you repeat the last sentence? At the restaurant, usually there are around 15 minutes. Around 15? Must be still. What do you think? This standard. Okay. If it is only 50 or around 50, Yes. if the only go there is small, yeah. Yeah, does it?
Okay, how many stores are there? How many stores are there? 7 stores. Oh, okay. So there are 8 stores here. Okay. So, in the first paragraph, you describe the open power and the closed power. And the second paragraph, you write about the count of the characteristics of the country, yeah, about the count of the about the food itself. There, yeah, okay. So, the favorites that you eat candy. Is there any nasi padang there? Oh, okay. How about the rice? Nasi padang. Okay, start. How many thousand? 50,000. Okay, people to review about your respective tasks, yeah? Are they
test is to pursue people to Come. please, yeah, to come for the citizen. Yeah. Okay. Okay, we move to okay. Thank you for listening us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, because time is almost over, so I want to. Okay, let's go to the closing. Yeah. For the other group, you have to present in the next week. Okay? Because time is almost over, we only have 10 minutes more, 10 minutes left. So the other group will be presented in our next meeting. Yeah, okay. Yeah? Okay. Okay, please everybody back to your seat. Thank you. Hurry up, Minjeman kan? Miss. Miss. Take a seat, Monty. Take a seat. what did you learn today? And also I like this group also, yeah. I think two groups, yeah, already know how to write the text in the first paragraph. You know, in the first paragraph you have to write the identification, ya. Nah itu udah bagus ya. Kamu gak langsung bilang ini warnanya ini gak seperti itu. Tadi seperti tadi kamu mendengarkan tentang apa namanya? You see about the definition of the candy, ya kan? You mention about the definition of the candy. And the other, we see about the first paragraph. I forgot. The location, yeah, and the location. Okay. So I hope that all of you, yeah, that all of you are able to write the description text, yeah. Okay. For activity, actually I will get them to go. Actually, I will get them for the next meeting because I have a seminar. Yeah, next week I will get them. So please do this homework. Yeah, you can do this homework. This homework is find one interesting place nearest to your home and click a promotional video, or you can
Ya, if you be interested, please. Do you get my point? Did you get my point? Yes. Okay. Any question? There is no question. We will go to sini. I still have for minutes more ya. Okay. Ini someone else, yeah. Before we go to the home, let's play together. Okay. 5 minutes. Let's continue to our teacher. Okay. Good afternoon, Miss Dariana. Good afternoon, Miss Nani. Saya fine. Oke, alhamdulillah ya, senang banget. Kita kan jarang-jarang ketemu, sama busy ya. So, Miss Dariana masuk kelas, saya juga masuk kelas. So, this is very difficult to me. Kemarin kita sudah melakukan tahap observasi. Saya sudah nanya sama Miss Dariana waktu itu rencana pembelajaran di kelasnya. Kemarin di kelas 11 tadi ya, Miss. ya. Oke, dan saya sudah melihat bagaimana Miss Dariana sudah menyusun rencana pembelajarannya atau modul ajaranya yang kita sudah diskusikan sebelumnya untuk memasukkan rencana-rencana pengembangannya ya, Miss. Mungkin kalau saya boleh nanya lagi nih, kemarin apa saja ya rencana pengembangannya? Kemarin saya membuat 3 rencana pengembangan. Yang pertama itu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi produk, materi, sama proses. Gitu. Terus yang kedua saya juga membuat pembelajaran secara emosional yang saya mau terapkan itu tentang mindfulness. Karena ini pertama kali saya mendapatkan dari Miss Nani ya. Jadi saya mau mencoba itu di kelas. Kemudian yang terakhir itu adalah saya membuat tentang keterampilan berrelasi, yaitu penerapan keterampilan sosial emosional pada anak-anak. Oke, jadi kemarin kita sudah diskusi sebelumnya, saya sudah lihat di RPP-nya atau modul ajarnya semuanya ada. Jadi ada 3 aspek yang mau dikembangkan. Iya, Nah, Miss Dariana juga sudah menyiapkan materi-materi sebagai bentuk dari rencana pembelajaran berdiferensiasi materinya. Kemudian juga merencanakan bagaimana berdiferensiasi prosesnya dan produk. Kemudian mencoba trial untuk mindfulness bagi pembelajaran sosial emosional. Apa saya juga belum mahir banget, kita sama-sama belajar nih. Oke, kemudian yang ketiga untuk pembelajaran sosial emosional juga yaitu keterampilan berrelasi. Oke. Nah, alhamdulillah kemarin saya sudah melihat Miss Dariana mengajar dan semua tahapan-tahapannya sudah ada semuanya ya dalam proses pembelajarannya. Keren banget, Miss. Terima kasih, Miss Nani. Oke, cuma kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih, ya kan? Dari yang 3 pengembangan itu, kira-kira yang paling challenge untuk Miss untuk pelaksanaannya di kelas itu yang mana ya? Yang penerapan sosial emosional yang di mindfulness. Karena ini pertama kali kan saya buat kan, jadi saya juga masih belum punya gambaran ini nanti gimana gitu hasilnya. Jadi pas saya membuat itu anak-anak tuh masih ada yang bercanda karena anak-anak kan nggak semuanya tuh nggak ada yang memang jahil gitu. Jadi saat saya minta mereka untuk menutup mata, itu ada yang buka-buka begini. Terus saya buat mereka itu coba serileks mungkin, duduk, atur posisi duduk serileks mungkin. Ada yang malah selonjoran kayak gitu. Jadi dengan tingkat-tingkat mereka yang seperti itu tantangan banget gitu. Jadi ada beberapa anak mungkin yang nggak dapat ke intinya, tapi beberapa anak mungkin ada. Ada beberapa anak memang ada. Betul, saya lihat kan gitu. kan kelas kan banyak ya, Miss. Iya. Ada kok yang konsen banget, ada sih. Memang kalau dalam satu kelas pasti ada yang itu. Jadi tadi Miss merasa karena belum banyak pengalaman untuk mencoba untuk pembelajaran sosial emosional di mindfulness. Jadi mungkin anak-anaknya sendiri belum terbiasa dan belum tahu tujuannya yang sebenarnya ya. Kalau udah mungkin ke depannya akan lebih
concern lagi ya. Jadi Karena jangan saya- kapok ya Miss. Karena saya kasih tahu itu di akhir ya. Jadi ini maksudnya ini kenapa kita stop sebentar gitu. Itu adalah supaya kita itu dapat memiliki mindfulness yang seutuhnya gitu. Jadi kita bisa stop dari kegiatan kita dulu supaya kita bisa nanti konsentrasi ke pembelajaran berikutnya sebelum kita masuk ke fokus ke pembelajaran kita ke materinya gitu. Jadi saya kasih tahu di belakangnya gitu. Jadi mungkin besok saya akan kasih tahu di awal. Oke, siap. Nah, kebetulan saya lihat juga kan itu habis melakukan kegiatan sebelumnya ya Miss ya. Iya, Sebelum benar. mindfulness ya. Iya. Jadi kegiatan yang dilakukan itu kemarin tuh mereview dulu ya Miss. Iya. Mereview materi yang Sebelumnya. Jadi untuk membuat tadi seperti yang disampaikan oleh Miss Beliana untuk membuat anak-anak siap Iya. secara penuh untuk masuk ke materi berikutnya. Iya. Gitu ya Miss ya. Oke, jadi insya Allah kalau untuk yang pengembangan yang lainnya nggak ada masalah Miss. Mungkin nggak ada masalah, tapi saya tidak memiliki mungkin pengaturan waktunya karena seperti setelah saya buatkan ini kok nggak mencapai gitu. Yang tadinya saya harus anak-anak itu sudah harus presentasi semuanya, tapi yang bisa presentasi itu hanya 2 kelompok gitu. Masih Nah, itu yang untuk bagian yang untuk pengembangan. di pengembangan yang diferensiasi bukan di sini. Oh, yang diferensiasi Ah, prosesnya. Iya, menerapkan pembelajaran diferensiasi itu ketika mereka itu berkelompok dan mempresentasikan. Oke, saya sudah melihat kok Miss Beliana bagaimana mencoba mengatur anak-anak untuk berdiskusi berkelompok. Kemudian yaitu materinya kan kalau nggak salah tentang describing places ya, Miss, ya, describing places. Nah, saya mau nanya nih di situ untuk diferensiasi prosesnya itu di bagaimana ya waktu yang kemarin diskusi kelompok itu. Oke. Di depresiasi prosesnya itu saya membuat mereka itu kan saya sudah membuat itu tentang writing untuk menulis. Jadi saya membuat beberapa spot yang ada di sekolah karena ini hanya baru pertama kali kita masuk ke pelajaran ini tentang writing. Jadi saya buatkan mereka itu untuk yang sederhana-sederhana dulu sebelum nanti masuk ke tourism spot yang lebih besar lagi. Jadi saya memberikan mereka itu beberapa spot yang ada di sekolah di SMA 44. Kemudian saya membebaskan mereka untuk memilih yang mana yang mau mereka deskripsikan. Gitu. Kemudian saya meminta mereka untuk menulis. Tetapi ada juga yang saya suruh misalnya kalau mau membuatnya dalam bentuk gambar, lalu dikasih beberapa kalimat boleh juga. Gitu. Jadi prosesnya adalah di situ mereka bisa memilih memilih tempat yang mana yang mau dideskripsikan. Oke, jadi untuk tujuan besarnya Miss Beliana mau membuat atau mengajak anak-anak untuk mampu mendeskripsikan tourism spot yang luas, tapi untuk arah sana melalui kegiatan yang lebih kecil dulu ya, yang lebih kecil dulu karena ini masih pertemuan pertama untuk writing. Oke, jadi elemennya itu menulis dan mempresentasikan ya. Jadi Miss Berli mengarahkan anak-anak untuk memilih tempat-tempat spot di SMA 44 dulu untuk mendeskripsikan tempat atau spot ya di place ya, describing place. Oke, baik. Kemudian ke depannya nih Miss, kalau dari kan tadi kan Miss bilang masih ada beberapa kelompok yang belum, mungkin ada tahap selanjutnya nih ya setelah pertemuan yang ini, rencana kedepannya mau rencana kedepannya ini saya buatkan juga menjadi tugas karena kan tadi seperti saya bilang itu ini sebenarnya waktunya sangat singkat gitu. Nah, kedepannya itu saya ingin membuat mereka itu dan ini sekaligus ditugas juga saya buatkan menjadi tugas kelompok atau kalau misalkan biasanya saya suruh mereka tuh mau berkelompok saya pilih atau tidak gitu, tapi kalau misalkan mereka bebas saja gitu saya maunya pilih sendiri gitu, tapi ada beberapa anak juga yang tidak mau dipilihin karena mereka itu mungkin merasa saya kalau dengan kelompok yang lain nggak bisa gitu. Nah jadi saya pilihkan kalau misalkan kamu mau berkelompok boleh berkelompok, tapi kalau misalkan kamu mau misalkan sendiri karena misalkan kalau berkelompok
hanya dia sendiri yang ngerjain, ya udah saya sendiri aja. Jadi boleh juga. Jadi itu nanti saya mau menugaskan mereka untuk menuliskan mendeskripsikan tapi dalam bentuk mempromosikan. Contohnya yang ada di tempat-tempat sekeliling mereka, di mana itu bisa menjadi sebuah tempat promosi, lalu dia bisa membuat di TikTok atau di Instagram, kemudian bisa juga mereka buatkan itu di Facebook, atau kalau enggak bisa mereka buat di blogger, di blog atau blog gitu, dan nanti linknya itu akan dikirimkan ke classroom yang sudah saya. Jadi ada proses selanjutnya dalam pembelajaran yang sudah dilakukan sebagai ini supaya anak-anak ini lebih dekat ke dunia nyata ya misalnya tadi ya, karena kan mau mempromosikan tempat wisata tadi ya, jadi langkah selanjutnya. Nah, saya ingin juga Miss kalau boleh tahu nih, kan tadi kan ada mungkin beberapa hal yang masih belum Miss dapat atau pas belum sesuai banget sama rencana yang kemarin di modul ajar, misalkan pada saat di kelas nih. Ini kita mencoba untuk bikin rencana tindak lanjut nih ke depannya. Jadi supaya untuk evaluasi kita sendiri, kira-kira setelah melihat saya merasa saya mengajar seperti ini, kan bisa mencoba membuat evaluasi diri ya. Kemudian selanjutnya biasanya bisa melakukan apa nih untuk perbaikan ke depannya? Setelah saya lihat dari pembelajaran saya, kemudian saya merasa ini nggak tercapai gitu. Contohnya yang tadi tuh kayak harusnya semua siswa sudah bisa presentasi, tapi nggak bisa, hanya 2 kelompok. Maka saya pikir besok mungkin saya akan harus membuat yang lebih sederhana gitu. Jadi materinya itu jangan terlalu kayak misalnya kemarin itu kan saya buatkan mind mapping dulu gitu kan. Terus setelah main mapping, terus saya buatkan juga dia itu dengan pertanyaan, cara menulis itu harus main mapping, lalu pertanyaan kayak gitu. Terus saya rasa itu bisa dipangkas di mana itu supaya bisa lebih, kan sebenarnya kalau nggak main mapping terus langsung kan bisa juga gitu, nggak harus ada pertanyaan yang harus dijawab kayak gitu. Jadi mungkin saya akan hal yang harus saya cut, jadi saya cut. Oke, jadi Miss Daliana rencananya ingin lebih menyederhanakan dari tahapannya ya, supaya nanti tujuan yang tadi tercapai semua. Karena elemen dari pembelajaran deskripsi teks ini adalah untuk menulis dan mempresentasikan. Tapi ada sedikit yang belum tercapai tadi ya, mempresentasikan yang masih kurang. Oke, jadi akan membuat rencana tindak lanjutnya seperti itu. Saya sih yakin banget kok kalau Miss Daliana pasti you can do it. Very better for the next future ya. Ya insya Allah. Udah deh, ini udah cukup kok. Alhamdulillah. Saya sudah melihat gimana Miss Daliana juga mengajar, dan saya lihat juga ini kedepannya pasti akan lebih baik lagi. Di kelas-kelas berikutnya pasti lebih interaktif lagi, dengan ada ice breaking-nya lebih keren lagi juga ya Miss. Terus lebih enhance anak-anak supaya lebih aktif, jadi nggak kita yang mendominasi terus pembelajarannya. Saya udah lihat juga Miss membuat anak bekerja berkelompok, kemudian meminta mereka menjawab, memberikan kesempatan mereka untuk menjawab pertanyaan juga, terus mempresentasikan ke depan secara bergiliran juga. Alhamdulillah semuanya sudah terlaksana. Terima kasih banyak sudah diganggu sama saya dari awal supervisi, kemudian saya lihat mengajarnya sampai dengan sekarang kita ngobrol-ngobrol. Maaf sekali mengganggu waktunya. Nggak sama sekali nggak mengganggu, saya malah dapat ilmu gitu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Thank you so much. Oke, terima kasih. Sama.